Dunia manusia dan dunia roh hidup berdampingan. Eden Hollow menampung roh-roh yang berkeliaran, roh-roh terbagi menjadi 3 jenis, roh tingkat pemula, hantu, roh jahat, dan roh jahat tingkat tertinggi. Diam. Membaca cerita hantu tengah malam. Nggak takut, bisa-bisa malah memanggil salah satunya. Ini mulai agak serem. Hantu nggak separah manusia. Udah, jangan bikin takut sendiri. Itu klasik, aku harus catat. Kecelakaan besar di Heritage Avenue. Minta bantuan? Diterima, diterima. Edward Morgan, kamu tunggu di sini dan jaga. Kami berdua akan periksa. Siap, aku tangani. Sayang, kamu ngapain di sini? Jemput kamu pulang kerja, dong, buat rayain ulang tahun bareng. Ayo, untuk hadiah ulang tahunmu hari ini, mau apa? Kali ini, aku mau. Awas, Sayang. Caroline, bangun. Violet masih nunggu kita di rumah. Caroline. Caroline, jangan tinggalkan aku. Edward, kau cuma manusia biasa. Hak apa yang kau punya? Untuk jadi tukang perahu roh yang baru? Mati saja. Tidak. Aku harap yang mati itu aku. Sejak itu, aku merasuki kuali kodok emas ini. Dan aku belajar tugas seorang tukang perahu adalah mengendalikan dan mengusir roh. Setelah roh diantar, ada kesempatan dapat kekuatan kehendak. Kalau kekuatan kehendak capai 100, aku dapat 1 permintaan. Jadi kalau permintaanku adalah menghidupkan Caroline kembali, halo? Ayah, kenapa belum pulang? Aku mau tidur nih. Ayah sudah mengantar penumpang terakhir. Ayah cepat pulang. Violet, kamu tidur dulu aja. Ayah sebentar lagi sampai. Ayah kerja keras banget ya. Kalau gitu aku tidur dulu. Selamat malam, Ayah. Selamat malam, Violet. Kayaknya sering lewat jalan malam, nggak baik. Pasang sabuk pengamanmu. Karena kamu bisa melihatku, temanin aku dong. Kalau nggak bisa duduk yang benar, keluar. Apa arwah nggak perlu pakai sabuk pengaman? Tuan Besar, aku juga nggak bisa pasang ini. Tuan Besar, kekuatanmu luar biasa. Pasti kamu itu penyeberang arwah yang legendaris. Tolong bantu aku. Mau kemana? Aku nyalain Argo. Aku nggak terima uang arwah. Aku nggak bisa pergi dari jalan ini. 2 bulan lalu, pacar aku pulangnya selalu larut malam. Aku kira dia selingkuh. Aku keluar malam-malam buat cari dia dan akhirnya kecelakaan di sini. awas. Tuan Besar, aku cuma pengen tahu apa dia beneran selingkuh. Apapun kenyataannya, aku bisa terima. Aku udah lihat cukup banyak arwah, tapi aku masih belum tahu cara dapat poin aspirasi. Apa dengan mengabulkan permintaan terakhir arwah buat hapus obsesi mereka? Kasih informasi kalian berdua. Aku akan cari kamu di sini besok malam. Kenapa kamu selalu begini? Cepat ke sini. Datang. Ini jalan kedamaian. Ini membatasi gerakanmu. Bukannya kita sepakat ketemu di tempat kemarin? Sebenarnya apa alasannya? Kenapa aku belum pernah mengalaminya sebelumnya? Guru, kamu seharusnya sudah menyadarinya sekarang, kan? Ya. Guru, tolong beritahu aku sudah memikirkannya setiap hari,
apapun hasilnya, aku bisa menerimanya. Menurut penyelidikanku, dia sedang baik-baik saja sekarang. Dibandingkan sebelum kecelakaanmu, tidak ada yang benar-benar berubah. Itu tidak mungkin. Brian Cooper bilang dia paling mencintaiku. Apapun yang aku inginkan dia akan memberikannya padaku. Si Brian itu tidak mungkin benar-benar selingkuh, kan? Dia jelas-jelas bilang akan menikahiku. Bukannya memudar, obsesinya malah semakin kuat. Dalam kondisimu sekarang, tidak mungkin kamu bisa bereinkarnasi. Kalau begitu aku tidak akan. Tenang dulu, Aku akan menghantui dia. Aku akan menakutinya setiap malam. kamu terjebak di sini dan tidak bisa berbuat apa-apa. Guru, benarkah tidak ada cara lain? Sejak aku mendapatkan cangkir kodok emas, aku bisa melihat arwah menuntun mereka dan menekan mereka. Membawa arwah keluar dari area terbatas mereka adalah hal yang benar-benar tidak bisa kulakukan. Guru, kenapa kamu tidak bawa saja dia ke sini? Kamu ingin kebenaran. Bahkan, jika kubawa dia ke sini, apa yang bisa kamu lakukan? Aku akan menakutinya. Mungkin nanti dia akan mengatakan yang sebenarnya. Obsesi Madison Porter terlalu kuat. Jika dibiarkan, dia pasti akan menjadi arwah jahat. Tukang perahu tidak bisa melakukannya. Tapi, pemandu mungkin bisa. Tuan, siapa pemandunya? Apakah kalian dari perusahaan yang sama? Di sisi lain dunia ini, ada wilayah lain yang disebut Eden Hollow. Di sana tinggal roh-roh seperti kamu. Pemandu pada dasarnya adalah penegaknya. Pembakar dupa kodok emas. Bantu saya beritahu penegaknya. Suruh dia segera datang. Setelah Caroline meninggal, pemandu Irene Harper muncul. Dia memberi saya pembakar dupa kodok emas. Setelah dia mengatakan saya adalah ferryman yang baru, dia benar-benar menghilang. Aura rohnya kuat. Dia terlalu terobsesi. Dia belum mencapai tingkat roh jahat. Tuan, apa yang dia coba lakukan? Dia tidak akan mencekik saya, kan? Tunggu, dia belum melepaskan obsesinya. Setelah saya membantunya membersihkan obsesinya, kamu bisa membawanya ke Eden Hollow. Tuan, rekan kerjamu ini tidak terlihat seperti orang baik. Ini adalah artefak Irene. Ini bisa sementara mematahkan batasan pada kamu di sini. Tarik pelatuknya. Larangannya sudah dicabut, tapi hanya untuk 1 hari. Di tubuhnya, kenapa ada aura roh jahat? Maksudmu, dia mulai berubah jadi roh jahat? Bukan dia, itu roh lain. Kamu mati bagaimana? Aku kecelakaan mobil. Ada mobil melaju kencang dan menerbangkanku. Lalu aku sampai di sini. Mobil yang dikendarai orang? Iya, Maksudmu, ada roh yang pernah nyetir mobil dan bunuh orang? Aku tidak yakin. Tapi hanya dengan cara itulah dia bisa terkontaminasi aura roh jahat. Itu juga sebabnya dia terjebak di sini. aku juga tidak ingat. Ingatanku tentang bagian itu kabur. Kok mirip sekali dengan kematian Caroline? Terima kasih atas bantuanmu kali ini. Kamu kan penyeberang arwah. Itu memang tugasku. Lain kali butuh aku, pegang saja ini. Oke, aku paham. Irene, sebenarnya bagaimana caraku cepat dapat kekuatan aspirasi? Maaf, aku juga tidak tahu. Tuan, rekan kerjamu juga punya telinga elf. Jadi dia juga roh, kan? Kalau begitu, bisakah aku menjadi seperti dia? Lain kali, kamu tanya sendiri padanya. Rasanya lega sekali bisa bebas lagi. Sebaiknya jangan pergi terlalu jauh dariku. Di dunia ini, banyak hal yang di luar kemampuanmu. Tuan, ayo kita berangkat sekarang. Pasang sabuk pengaman. Bukannya sudah kubilang aku tidak bisa memakainya? Sepertinya kamu benar. Dia sedang memilih hadiah untuk kekasihnya.
Kenapa dia bohong padaku? Kenapa? Dia bisa saja langsung bilang padaku untuk putus. Mungkin dia cuma takut sama kamu. Karena kamu selalu mengendalikannya. Dia bahkan terlalu takut untuk putus. Tidak mungkin. Brian awalnya mencintaiku. Brian yang sekarang pasti dirasuki roh jahat. Dia bukan roh. Dia manusia. Akhirnya aku beli cincin yang sangat kamu suka. Cepat, ikuti dia. Dia mau masuk mobil. Atau kita kehilangan jejaknya. Lihat wajahmu. Kamu kenal tempat ini? Ini tempat tinggal kami. Kamu lihat dia masuk lantai berapa tadi? Lantai 4. Lantai 4. Itu tempat tinggal sahabatku. Obsesinya sudah jadi lebih menyeramkan. Bahkan mulai berubah jadi dendam. Madison, semuanya sudah beres. Ikut aku. Mereka punya hak apa memperlakukan aku seperti ini? Aku akan bunuh mereka. Kenapa kau hentikan aku? Jelas-jelas salah mereka. Kalau dia memang bersalah, seharusnya dia diadili oleh yang masih hidup, bukan oleh hantu. Dan dia sudah keluar dari apartemen sahabatmu. Dalam waktu sesingkat itu, apa yang bisa terjadi? Memangnya penting? Dia sudah selingkuh? Aku akan bawa dia ke kuburan bersamaku. Madison. Sial, aku kehilangan dia. Kalau saja aku jelaskan lebih cepat padamu, akulah yang menghancurkanmu. Aku akan cari uang banyak sekali dan menikahi Madison. Madison. Aku terlalu takut pulang. Aku cuma takut melihat semua ini. Madison. Aku sangat merindukanmu. Akhirnya aku sudah menabung cukup untuk cincin ini. Tapi kau sudah pergi. Bukankah ini cincin favoritku? Tapi apa gunanya? Sayangnya, aku sudah pergi. Apa gunanya? Aku mati dalam perjalanan mencarimu. Brian bilang. Dia akan menikahi Madison. Madison, tunggu aku. Aku akan turun untuk memasang cincinnya. Tuan, tolong aku. Tolong bantu aku. Brian, apa yang kau lakukan? Siapa kau? Untuk apa kau di sini? Aku tidak peduli siapa kau. Pergi secepatnya. Madison, mengirimku. Madison? Dia sudah mati. Aku sudah menyelidikimu. Setelah Madison mati, kau tidak pernah kembali ke sini. Dan kau tidak terpengaruh sama sekali. Kau bahkan tidak mengadakan pemakaman. Madison dan aku sama-sama anak yatim yang bodoh. Jadi, di pemakaman, hanya ada aku dan sahabatnya. Dia benar. Kami adalah anak yatim bodoh dari panti asuhan yang sama. Penyebab kematiannya, kau tahu itu kan? Malam-malam itu, sebenarnya kamu ngapain aja? Waktu dia lagi tidur, aku menyelinap keluar buat kerja di DoorDash. DoorDash? Ngapain kerja di DoorDash? Sepengetahuanku, gajimu 6.000 dan kamu harus lembur tiap hari. Kenapa masih nyempetin waktu buat kerja sambilan lagi? Aku rasa Madison udah kerja keras banget,
Kami cuma pengen nabung cukup uang buat nikah, ini cincin yang paling dia suka. Dia bilang, kalau mau dilamar, harus pakai yang ini. Aku pengen kasih kejutan buat dia. Tapi dia nggak sempat lihat kejutanmu. Makanya aku bertahan sampai hari ini. Hari ini aku baru dapat gaji. Sekarang aku punya uang buat beli itu dengan cepat. Aku mau turun ke bawah buat melamarnya. Master, aku mohon, biarin aku ngobrol sama dia. Dia selalu dengerin aku, kalau enggak, dia beneran bakal mati, tolong. Mati karena cinta. Apa itu sepadan? Kamu nggak bakal ngerti. Aku udah bikin Madison nunggu terlalu lama. Dia takut gelap, aku mau turun buat nemenin dia. Jangan, Master, aku mohon. Aku mohon, bisa nggak aku ketemu dia? Aku yang akan ketemu dia. Ku mohon, aku mohon, Master. Pakai Golden Toad Sensor itu menghabiskan aspirasi, bisa bikin Madison bangkit sebentar. Tapi, nanti, aku harus kumpulin aspirasi lagi dari awal. Buat bikin Caroline hidup lagi. Aku harus gimana? Aku butuh aspirasi buat hidupin Caroline-ku. Madison, butuh aspirasi buat bangkit dan nyelamatin Brian-nya. Sedangkan aku, si Ferryman, apa gunanya? Master. Dengan nama saya sebagai Ferryman, lepaskan kekuatan spiritual yang diperlukan. Sebagai imbalan untuk Madison, memunculkan bentuk spiritualnya. Ingat, kamu hanya punya waktu sebentar, seperti waktu untuk menghabiskan sebatang rokok. Oke. Dasar idiot. Kenapa tidak bilang dari awal? Madison. Kamu kembali untuk melihat saya. Janji, kamu akan hidup baik. Jangan coba mengakhiri semuanya lagi, oke? Jangan tinggalkan saya. Tapi saya sudah mati. Tidak bisa kembali. Seharusnya saya tidak menyalahkan kamu sebelumnya. Sekarang, saya hanya ingin kamu hidup baik. Kamu selalu mendengarkan saya, kan? Tidak. Tunggu saya. Madison. Ada 80.000 di kartu ini. Itu semua uang yang saya simpan selama beberapa tahun ini. Awalnya saya ingin kamu menikahi saya. Tapi saya sudah mati sekarang. Ambil uang ini, dan hidup baik. Saya tidak mau. Saya tidak mau uangnya. Saya hanya ingin kamu. Waktu kamu hampir habis. Sejak masa kita di panti asuhan, saya selalu menyanyi untuk kamu saat kamu sedih. Kamu akan tertidur mendengarnya. Saya akan menyanyi sekali lagi, untuk kamu, oke? Brian, kamu harus hidup baik. Tidak. Tolong jangan. Madison. Ini adalah keinginan terakhirnya. Kamu pasti tidak ingin dia gelisah di alam sana. Tuan, ku mohon. Bolehkah aku melihat Madison sekali lagi? Aku mohon. Meski harganya adalah dia tak akan pernah bisa beristirahat, kamu masih ingin menemuinya? Dia tidak bisa.
Beristirahat? Jika kamu benar-benar ingin yang terbaik untuk Madison, maka kamu harus hidup dengan baik. Lagi pula, kamu satu-satunya keluarga yang dia miliki di dunia ini, hanya kamu, yang bisa memberinya sajian yang cukup. Sajian. Aku juga akan hidup untuk Madison. Aku akan hidup dengan baik. Jangan lupa dirikan altar untuk Madison. Kalau tidak, dia tidak akan menerima sajianmu. Aku akan lakukan. Jaga dirimu baik-baik. Untuk bisa melihat Madison hari ini, terima kasih, Guru. Yang mati telah pergi. Yang hidup harus tenang. Kita semua harus hidup dengan baik. Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku tak akan pernah tahu kebenarannya. Aku akan terjebak di sana selamanya. Kebenciannya telah memudar. Bawa dia pergi. Ngomong-ngomong, sebuah arwah baru-baru ini telah berubah sepenuhnya menjadi hantu jahat. Kamu harus berhati-hati. Hantu jahat? Kamu belum menanganinya? Kebenciannya sangat kuat. Ia telah berkembang hingga bisa menyamarkan keberadaannya, bahkan hingga bisa merasuki. Aku tidak bisa melacak lokasinya. Ciri yang paling mencolok adalah hantu jahat itu memiliki telinga yang membusuk. Baik, aku mengerti. Keinginan Madison telah terpenuhi. Mendapatkan 50 poin kemauan. Total kemauan saat ini, 70 poin. Taruhanku tepat. Memenuhi sebuah keinginan. Mendatangkan kemauan. Ayo. Violet, kamu harus jadi anak baik dan dengarkan. Aku akan bawa ibu pulang segera. Hore! Aku akan jadi anak baik. Kalau begitu, Ayan harus baik dan makan tepat waktu. Kalau tidak, perutmu akan sakit. Aku janji, Violet. Aku akan makan tepat waktu. Kalau begitu, aku berangkat ke sekolah. Dadah. Dah. Selamat pagi. Selamat pagi. Baiklah, masuklah. Karena aku sudah tahu cara mengumpulkan kekuatan harapan, aku akan lakukan secepat mungkin. Aku tidak bisa biarkan Violet dan Caroline menunggu terlalu lama. Mau makan apa? Yang cantik-cantik. Spesialis kami adalah bakpao besar. Tentu. Aku mau 3 bakpao besar dan semangkuk susu kedelai segar. Oke. Keadaan bos ini agak aneh. Dia jelas orang hidup, tapi dia terkontaminasi dengan energi spiritual yang sangat tebal. Apakah aku masuk ke kedai sarapan? Ini jelas sarang roh, dan inilah datangnya kekuatan harapan. Wajar saja bos ini memiliki aura yang sangat kuat. Kalau begini terus, dia tidak akan bertahan lama. Susu kedelai segar ini, minumlah selagi masih hangat. Rasanya akan berkurang kalau sudah dingin. Bos, apa Anda tidak merasa sangat lelah belakangan ini? Seperti ada yang selalu mengikutimu, tidak bisa makan, atau tidur? Tepat sekali. Bagaimana Anda tahu? Saya sarankan Anda pergi ke kuil untuk mendapatkan jimat pelindung pada diri Anda.
Ada yang mengikuti. Karena Anda bisa melihatnya, pasti Anda punya cara untuk menolong saya. Kalau Anda bisa menyelesaikan ini, saya akan lakukan apapun. Total ada 2 arwah. Melihat kondisi bos ini, dia sudah dihantui cukup lama. Permintaan terakhir mereka pasti ada hubungannya dengan dia. Dilihat dari wajahnya, dia tidak terlihat seperti orang baik. Master yang hebat, Anda punya cara, kan? Tolong bantu saya. Pak, bisa lihat saya? Kalau begitu, Anda pasti seorang santo. Guru besar, tolong, Anda harus berikan keadilan untuk keluarga kami. Ya, Guru, saya mohon. Apa yang terjadi pada keluarga kami sungguh menyebalkan. Kalau begitu ceritakan, keadilan seperti apa yang kalian inginkan? Dia. Guru besar, Anda bicara pada saya? Bukan pada Anda, tapi pada roh yang mengikuti Anda. Maksud Anda ada roh yang mengikuti saya? Lanjutkan pekerjaan Anda. Saya akan cari cara untuk menangani ini. Banyak sekali roh di sini. Mungkin setelah ini selesai, akan ada cukup kekuatan spiritual untuk membawa Caroline kembali. Kalau begitu saya serahkan pada guru besar. Ceritakan, apa yang terjadi? Saya dari Riverford. Nama saya John Watson. Saya dulu guru SD di desa. Ini istri saya. Kami keluarga yang bahagia. Tapi dia menerobos masuk ke rumah kami di malam hari dan membunuh kami semua. Pantas saja, roh-roh di sini begitu penuh dendam. Kenapa dia begitu kejam? Untuk $86.70. 86,70. Apa alasannya? Apa dia punya utang yang tidak bisa dibayar? Guru besar, jangan tertipu oleh penampilannya. Dia cuma penjudi bejat. Utangnya sendiri tidak bisa dilunasi. Jadi dia incar suami saya. Orang seperti dia pantasnya tetap hidup di dunia ini. Hanya karena tidak mau meminjamkan uang, dia bunuh seluruh keluarga kalian? Ya, Tuan, Anda harus menolong kami. Saya cuma seorang guru. Dari mana saya bisa dapatkan uang untuknya? Saya selalu menganggapnya teman baik. Tapi dia membunuh seluruh keluarga saya. Saya tahu situasi Anda. Silahkan lanjutkan. Bagaimana Anda ingin saya bantu? Mark Conrad itu sampah. Saya ingin dia merasakan penderitaan kami, lalu mati. Dia bahkan tidak pantas pergi ke Eden Hollow. Seluruh keluarga Anda dibunuh. Wajar kalau merasa kesal, tapi ini kebencian yang berlebihan. Jadi, Anda ingin saya bantu balas dendam? Ya, Saya memperlakukannya seperti sahabat terbaik. Bahkan setelah dia pergi, saya masih menjaga adik laki-lakinya yang cacat. Tapi inilah balasan yang saya terima. Nyawa dibayar nyawa, itu sudah seharusnya. Apa saya salah? 2 anak saya, kesalahan apa yang mereka perbuat? Saya tidak bisa hanya mengandalkan beberapa kata dari Anda untuk menilai kebenaran. Mungkin, dia juga punya hal untuk dikatakan. Tuan, roti ini paling enak saat masih panas. Ngomong-ngomong, Tuan, sudah selesai bicara, pasti ada cara untuk menolong saya, kan? Mark, kau membunuh seseorang kan? Dan kau habisi seluruh keluarga John Watson. Kenapa kau lakukan ini padaku? Bahkan jika itu untuk balas dendam, 2 anak saya, kesalahan apa yang mereka perbuat? Sepertinya merekalah yang menghantuiku. Dan, mereka sudah memberitahumu segalanya. Number? Tampaknya mereka benar. Kau membunuh seluruh keluarga mereka. Ah, Guru Agung, kau lihat itu? Dia bahkan ingin membunuhmu. Ancaman seperti dia, seharusnya tidak ada di dunia ini. Kau benar. Dia paham, aku yang membunuh mereka, dan aku bersembunyi di sini sejak saat itu. Sepertinya hari ini, rahasia ini tidak bisa disimpan lagi. Jadi, kau ingin membunuhku sekarang untuk membungkamku. Guru Agung, kau harus pergi. Jika kau mati, tidak akan ada yang tersisa untuk menolong kami. Benar, Guru Agung, istriku benar, dia seorang pembunuh, dia membunuh tanpa ragu. Dia mampu melakukan apa saja. Aku tahu kau penuh dendam,
Tapi aku ingin mendengarnya sekarang. Menyimpan rahasia terkubur di dalam hati juga tidak mudah. Mark, kau bisa memberi harapan pada anak-anak itu. Mengapa kau tidak memberi dirimu sendiri sedikit harapan juga? Apakah kau benar-benar ingin jadi buronan selamanya? Itu tidak mungkin. Guru Agung, jangan dengarkan kebohongannya. Semua yang dia katakan itu palsu, dia hanya seorang pembunuh. Tidak peduli berapa banyak perbuatan baik yang dia lakukan, dia tetap seorang pembunuh. Sudah waktunya mengakhiri ini untuk selamanya. Yang mulia, Anda tidak boleh mendengarkan kebohongan si pembunuh. Benar, Yang mulia. Setiap kata yang kami ucapkan adalah kebenaran. Kami benar-benar tidak menyembunyikan apapun. Karena setiap kata adalah kebenaran, mendingan kita dengar juga penjelasannya. Tapi saya harus mengingatkanmu, jangan berbohong. Orang-orang sekarang semua pergi ke selatan. Saya juga tidak terkecuali, tapi di rumah, saya punya adik yang mengidap cerebral palsy. Jadi saya mempercayakannya kepada teman yang paling saya percaya, John Watson. Oh, tidak, bukan seperti itu, bukan seperti itu, jangan dengarkan kebohongannya. Saya mendapat pekerjaan di selatan. Gajinya cukup bagus. Setiap kali saya dibayar, saya kirim uang ke John. Lagi pula, adik saya ada bersamanya, dan saya tidak ingin dia menderita. Saya bekerja keras di perantauan selama 3 tahun. Ketika saya siap pulang, saya mendengar kabar kematian adik saya. Yang mulia, dia berbohong. Dia berbohong. Bagaimana adikmu meninggal? Oleh teman terbaik saya, John, dipukuli sampai mati. Aku mengirim uang ekstra ke John setiap bulan. Aku bahkan menggunakan koneksi untuk mencarikan dia pekerjaan. Aku hanya memintanya untuk merawat adikku dengan baik. Dia berbohong padamu? Dia berbohong, Guru Agung? Jadi kamu pulang ke kampung halaman semalam dan membunuh keluarga John. Awalnya aku tidak tahu, sampai aku pulang untuk mengurus pemakaman adikku. Para tetangga sudah tidak tahan lagi dan akhirnya memberitahuku yang sebenarnya. Aku mengirim John begitu banyak uang setiap bulan, tapi dia menyuruh adikku tidur di kandang babi dan makan sisa makanan. Itu tidak benar. Rumah kami sedang direnovasi. Kami hanya menempatkannya di sana 1-2 hari. Lanjutkan. Guru Agung, apakah Anda tahu? Adikku hanya ingin mengambil seember air untuk membersihkan kandang babi. Tapi dia menderita cerebral palsy dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Saat melewati pintu, dia tidak sengaja menumpahkan air di depan pintu rumah John, dan dia memukulinya sampai mati karenanya. Para tetangga yang memberitahumu semua ini? Ya, saat aku memanjat tembok mereka untuk menuntut keadilan, aku bahkan mendengar mereka membahas cara meracuniku. Jadi aku membunuh mereka. Bahkan jika aku yang salah duluan, dia membunuh seluruh keluargaku, aku tidak akan membiarkannya lolos. Benar. Apa suamiku lebih rendah darinya? Kenapa dia bisa menghasilkan uang sebanyak itu? Jika kalian sendiri tidak menabur benih ini, kalian tidak akan menuai akibat seperti sekarang. Bahkan jika kamu tidak membantuku, aku akan terus menghantui Mark sampai dia mati. Begitu ya? Aku tahu kamu punya kemampuan, tapi kamu tidak bisa membunuhku, karena Tuan Utusan tidak akan pernah mengizinkannya. Mark, aku sudah tahu seluruh ceritanya sekarang. Kamu memberi harapan pada orang lain, dan mereka akan melakukan hal yang sama untukmu. Apa hubungannya dia dengan sang utusan? Dia benar-benar bisa memanggil sang utusan? Tuan Utusan, dia tidak hanya memfitnahku, tapi dia juga ingin menghancurkan jiwa kami. Utusan, aku dan istriku hanya arang melayang.
Mereka telah bersekongkol untuk menindas arang melayang seperti kami. Tolong, Anda harus memberikan keadilan untuk kami. Benar. Kedua orang ini menculik seorang pria difabel dan memukulinya sampai tewas. Mereka bahkan menipu Mark dan mencoba meracuninya. Kejahatan mereka sangat keji. Jiwa mereka harus dihancurkan dan ditolak untuk bereinkarnasi. Tunggu, kamu. Kamu pikir kamu bisa seenaknya memutuskan jiwa siapa yang dihancurkan? Apa kamu tidak punya rasa hormat kepada Pemandu Agung? Baiklah, Ah, tunggu. Pemandu Agung, bagaimana bisa Anda mendengarkan omong kosong orang ini? Dia memfitnah kami. John dan istrinya melakukan dosa besar dalam hidup mereka. Jiwa mereka akan dihancurkan. Reinkarnasi ditolak. Aku benar-benar berhutang budi padamu kali ini. Selamat tinggal. Guru Agung, mereka sudah pergi untuk selamanya sekarang, bukan? Ya. Masalah arwah sudah selesai. Sisanya adalah urusan orang hidup. Beberapa tahun terakhir ini, aku tidak punya keberanian untuk menyerahkan diri. Akhirnya, hari itu tiba. Setelah semua ini kuungkapkan, ternyata rasanya lega. Kalau begitu, duduk dan tunggu. Pihak berwajib akan segera tiba. Sebelum aku masuk, bolehkah aku minta satu permintaan lagi? Katakan. Sebentar. Pembantaian keluarga 2 tahun lalu. Sang pembunuh sudah mengaku. Segera ke sini. Guru, ini informasi tentang para murid yang kusponsori beberapa tahun terakhir. Ada juga kartu debit di dalamnya. Pembayarannya jatuh tempo dalam 2 hari. Bisakah aku merepotkanmu untuk mentransfer uangnya kepada mereka? Kamu percaya padaku sebesar itu? Tidak takut aku akan mengantongi uangnya. Tidak. Firasatku mengatakan kamu orang baik. Mark. Sekarang, namamu David Stone. 2 tahun lalu, kamulah dalang di balik pembantaian Riverford. Ada lagi yang ingin dikatakan? Aku mengaku. Borgol dia. Bawa dia pergi. Ngomong-ngomong, Guru, sebenarnya aku tidak membunuh seluruh keluarganya. Kedua anak itu adalah milik mereka. Selama bertahun-tahun ini, aku telah membesarkan mereka. Jangan khawatir. Aku akan menjaga mereka. Terima kasih. Aku benar-benar berhutang budi padamu kali ini. Aku akan bawa Mark ke kantor polisi dulu, nanti aku traktir makan. Jangan sungkan. Silakan lanjutkan pekerjaanmu. Baiklah. Halo, Ibu? Untuk sementara waktu, aku mungkin perlu merepotkanmu untuk membantuku menjaga kedua anak ini. Tentu, bawa saja mereka ke sini. Oke, terima kasih, Ibu. Harapan jiwa terpenuhi. Mendapatkan 40 poin kehendak, total kehendak sekarang 110 poin. Kehendak telah mencapai 100 poin. Sekarang kamu dapat mengajukan permintaan. Akhirnya aku mencapai hari ini. Atas namaku sebagai penyeberang, lepaskan kehendak dan panggil kembali istriku, Caroline Seymour. Mengurangi 100 poin kehendak. Permintaan berhasil. Caroline, keluarga kita akhirnya bisa berkumpul. Sayang, akhirnya kamu pulang. Sayang. Bukannya aku sudah. Telingaku, kenapa berubah jadi telinga elf? Aku dapat tungku dupa yang bisa mengabulkan permintaan. Begitu kekuatan permintaan terkumpul cukup, aku bisa mengajukan permintaan. Permintaanmu adalah agar aku kembali. Sayang, kamu sudah bekerja keras. Kenapa ada kenangan yang sangat kuat pada Caroline? Ini hanya terjadi pada arwah. Sayang,
Kalau ada masalah, katakan saja padaku. Aku akan bantu kamu menyelesaikannya, oke? Kenapa ini terjadi? Bukannya aku sudah mengajukan permintaan? Kekuatan permintaan saat ini hanya cukup untuk arwah Caroline kembali dalam wujud fisik selama 1 jam. Aku ingin dia kembali selamanya. Untuk membangkitkan Caroline kembali hidup, kekuatan permintaan yang dibutuhkan adalah 30 juta poin. Caroline saat ini tidak berada dalam wujud fisik, tapi selama dia masih arwah, dia bisa tetap di sampingku. Arwah Caroline tidak berasal dari Eden Hollow. Saat batas waktu habis, dia akan kembali ke tempat asalnya. Dia tidak berasal dari Eden Hollow? Lalu di mana arwah Caroline? Kalau dia bukan dari Eden Hollow, berarti Irene juga tidak bisa ikut campur. Level host saat ini terlalu rendah, informasi belum bisa diungkapkan. $30 juta poin kekuatan permintaan. Tidak ada cara lain? Aku tidak tahu cara kekuatan permintaan ini bekerja, tapi aku tahu kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Aku benar-benar pikir kita akhirnya bisa menjadi keluarga lagi. Violet sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Sayang, aku juga merindukan kalian. Tapi aku percaya bahwa suatu hari nanti, kamu akan berhasil mewujudkannya. Karena suamiku adalah yang terbaik di dunia. Jangan menyalahkan dirimu lagi. Kamu sudah berusaha semampumu. Selama aku pergi, bisakah kamu ceritakan apa yang terjadi? Sejak kamu pergi, aku berhenti kerja di tim keamanan. Untuk merawat Violet, aku mulai nyetir untuk layanan berbagi tumpangan. Dengan begitu, aku punya lebih banyak waktu untuk menjaga Violet. Aku tahu. Denganmu di sini, aku jadi tenang. Saat pemakamanmu, aku tidak sengaja mendapatkan pembakar dupa kodok emas, dan aku mendapatkan kemampuan untuk melihat hantu dan berkomunikasi dengan mereka. Berurusan dengan hantu, pasti berbahaya. Ada bagian tubuhmu yang terluka. Jangan khawatir sayang, aku punya kekuatan untuk mengusir hantu. Itu juga alasan aku bisa membawamu kembali. Sayang, aku ingin kamu berjanji padaku. Jika ini membahayakanmu, kamu harus segera berhenti. Dibandingkan aku kembali, aku lebih memilih kamu dan Violet. Selamat dan sehat sepanjang hidup kalian. Jangan khawatir, sayang. Aku cukup pintar. Benar-benar tidak akan terjadi apa-apa. Aku percaya padamu. Dan aku tahu, kamu akan merawat Violet dengan sangat baik. Karena Violet dan aku sudah lama menunggumu kembali. Ya, Bu. Ibu, aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Ibu pergi kemana? Selama ibu pergi, ayah tidak makan tepat waktu. Dia jadi nakal. Kapan kamu belajar ngadu? Kalau ayah nakal, aku harus kasih tahu ibu. Benar, kalau ayah nakal, kita harus memberinya pelajaran. Ibu benar, cepat beri ayah pelajaran. Waktunya hampir habis. Ibu, apa waktunya hampir habis? Apa ibu akan pergi? Aku benar-benar ingin tinggal bersamamu lebih lama lagi. Sayang, jaga dirimu baik-baik. Jaga Violet. Aku tahu. Kita pasti akan segera bersatu kembali. Ya. Jangan nangis, ayah. Bukannya katanya, kita akan bertemu lagi?
Kamu benar. Kita akan segera bertemu lagi. Violet, ayo makan dan mandi sekarang, lalu tidur lebih awal. Kalau tidak, ibu akan marah kalau tahu. Ayah, kenapa ibu tiba-tiba menghilang seperti itu? Dan telinganya cantik sekali. Itu trik sulap baru yang ibu pelajari. Dia melakukannya khusus untukmu. Kenapa istriku punya rasa benci padanya? Auranya sama seperti Madison. Ayo pergi. Dah, ayah. Dah. Mengumpulkan kekuatan seperti ini masih terlalu lambat. Aku harus mencari cara untuk membawa Caroline kembali secepat mungkin. Irene, kamu lagi ngapain di sini? Kamu sengaja datang untuk gadis ini? Halo. Dia, kenapa ada aura aneh dari roh jahat? Kamu ingat roh jahat yang kubicarakan sebelumnya? Maksudmu? Ya, gadis itu punya aura roh yang sama itu. Energi gelap yang dipancarkannya sangat kuat. Bahkan, lebih kuat dari yang dimiliki Madison. Roh ini telah berevolusi menjadi sesuatu yang benar-benar baru. Menurutku kekuatannya jauh melampaui roh biasa. Aku kesini untuk memperingatkanmu. Jika kamu bertemu roh akhir-akhir ini, kamu harus sangat berhati-hati. Terutama dengan orang yang terlihat agak aneh. Kalau kamu bisa merasakannya, tidak bisakah kamu mengunci energinya lebih dulu? Roh yang satu ini sudah mengembangkan kemampuan untuk menyamarkan keberadaannya. Kecuali dia memperlihatkan diri, tidak mungkin bagiku untuk melacaknya. Aku mengerti. Aku akan berhati-hati. Halo, sayang? Apa ada keinginan yang ingin kamu wujudkan? Gadis kecil ini ingatannya telah terhapus sepenuhnya. Itu salah satu tanda dari korban roh gelap. Aku harus segera mencari cara untuk menghentikannya. Ini adalah daun willow dari Eden Hollow. Ini bisa membantumu membuka mata batinmu. Gunakan pada roh, dan kamu akan bisa melihat semua tentang kehidupan masa lalunya. Ini juga akan membantumu menembus ilusi dan mengidentifikasi roh gelap. Terima kasih banyak. Aku menghargai usahamu datang jauh-jauh hanya untuk membawakan ini. Kalau begitu, aku akan membawa gadis kecil ini kembali ke Eden Hollow sekarang. Tolong, jaga dirimu. Sekarang, mari kita lihat seberapa efektifnya ini. Dia kenapa akhir-akhir ini sering banget telepon? Bapak, aku simpan barang-barang kakakmu di rumahku. Datang ambil ya. Kok aku nggak tahu kalau kakakmu ada barang di rumahmu? Kalau bapak nggak sempat, kasih alamatnya. Aku yang kesana. Cewek ini kenapa aneh banget hari ini? Kayak orang asing yang pakai suara Daisy Langley. Daisy Langley. Video call sekarang. Biar aku lihat apa ini. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Cewek ini kenapa sih? Rumah kakaknya sendiri aja lupa. Lagi pula, sekarang lagi sepi pesanan. Aku pergi lihat-lihat dulu. Kok dingin dan serem banget ya? Ada apa nih? Halo? Halo? Bukannya kamu yang minta aku ambil barang kakakmu? Kamu di mana? Aku lagi urus bisnis. Nanti malam aja, Bapak. Nanti malam aku traktir makan. Kamu ngomong apa sih? Aku. Udahlah, nanti malam aku balik lagi. Aku tanya langsung sama dia. Oke. Dendam hantu ini tebal banget, bahkan lebih dari punya Madison. Bro. Kamu sama kayak cewek kecil itu. Kamu juga bisa lihat aku, kan? Mereka lagi ngomongin Daisy. Katakan, apa yang kau lakukan pada gadis itu? Aku nggak ngapa-ngapain dia. Dia nggak tahu aku hantu.
Dia bahkan kasih aku makanan. Kalau kau tahu kau hantu, kenapa masih betah di sini? Aku mau ngucapin terima kasih ke dia. Tapi dia nggak pernah muncul lagi. Kalau gitu, terus kenapa tadi kau ngomong kayak gitu pas lihat aku? Aku rasa kayaknya kau bisa lihat aku. Jadi aku penasaran apa kau kenal sama gadis itu. Gadis yang kau maksud orang ini? Ya. Itu dia. Itu gadisnya. Kok Daisy bisa lihat hantu? Terakhir kali kau lihat dia kapan? Mungkin 2 malam yang lalu. Dia keluar dari sini. Aku panggil dia beberapa kali, tapi dia nggak jawab. Sejak itu aku nggak lihat dia lagi. Waktu itu pas banget aku lagi sibuk nyari medicine porter sampai ketinggalan telepon. Tas kamu penuh banget. Isinya apa? Nggak ada apa-apa, cuma baju aja. Kenapa kau panik banget? Coba aku lihat. Beneran cuma baju doang. Beneran bang, beneran cuma baju. Cuma baju. Kan cuma baju, kenapa kamu segitu gugupnya? Kamu. Yang aku tahu, baju-baju ini sangat penting buat aku. Ini buat orang favorit aku. Tapi aku selalu merasa ada yang kurang, makanya aku bertahan di sini. Sampai aku lihat cewek itu muncul. Kamu lupa? Kalau gitu, aku lihat sendiri. Franklin, ini pertama kalinya aku lihat kamu belanja segini. Sudah bertahun-tahun aku nggak pulang. Nggak usah, aku baik-baik aja. Aku ingat, kampung halamanmu kan Harmony Village? Jauh banget dari sini. Lagi pula, istri dan anak-anakmu kan di sini semua. Ngapain pulang khusus? Franklin, jangan-jangan kamu nyimpan selir, disembunyiin di kampung halaman, ya? Omong apaan sih? Aku cuma mau pulang dan lihat-lihat. Kalian lanjutin aja. Oke, hati-hati di jalan. Nanti aku minum sama kalian kalau udah balik. Siap. Franklin Boyd. Cepetan, panggil ambulans sekarang. Tadi kamu mau pulang ya? Iya, pulang. Nah, kamu bisa bantu aku kan? Antar aku pulang? Baiklah, aku akan mengantarmu pulang. Ingatannya menyebut desa Harmony. Pasti itu tempatnya. Aku ingat sekarang. Aku ingat sekarang. Ini rumahku. Ini dia. Ini dia. Maafkan aku. Sudah terlalu lama aku tidak berkunjung. Terbukti aku benar. Nak, aku tahu kamu mampu. Bisakah kamu memberiku kesempatan untuk membereskan tempat ini sendiri? Kalau memang mau melakukan ini, kenapa menunggu sampai setelah kau meninggal? Kau sudah tiada. Apa gunanya? Sekarang. Ibuku meninggal muda. Lalu aku pergi ke kota untuk mencari kerja. Dia hanya ingin aku selamat di luar sana. Lalu aku menikah dan jarang menghubungi. Sudah lebih dari 30 tahun sejak terakhir kali aku memanggilnya ibu. Setelah dia meninggal, aku buru-buru pulang untuk mengurus pemakaman. Kamu harus mencari nafkah, tapi seperti rumput di makam ini, menghijau lalu mengering, dan aku tak pernah berhenti memikirkannya. Kupikir suatu hari nanti, saat aku tak sanggup lagi mengangkut semen, aku akan kembali duduk di samping makam ini, dan akhirnya memanggil ibuku. Mungkin dia masih bisa mendengarku. Aku tidak bisa membantumu menyentuh kenyataan. Bahkan jika aku ingin, kekuatanku sudah habis. Tapi, aku bisa membantumu, membereskan semuanya. Aku tahu ini urusanku sendiri, tapi aku tetap butuh bantuanmu untuk ini.
Sudah semua yang bisa kulakukan. Sisanya ada di tanganmu. Terima kasih banyak. Ibu, aku pulang untuk menemuimu. Aku telah mengecewakanmu. Seharusnya aku membawamu ke kota untuk hidup yang lebih baik, lebih cepat. Aku telah mengecewakanmu. Guru, haruskah aku membawanya sekarang? Oh, tunggu. Tunggu sampai mereka selesai di sini. Baru kita bawa dia. Ibu, aku sangat merindukanmu. Jika kau bisa membantunya, tolong lakukan. Baik. Ibu. Ibu. Aku di sini. Aku juga merindukanmu. Selama bertahun-tahun ini, kau sudah melalui banyak kesulitan, ya? Ibu, aku harus lebih sering menjenguk ibu. Aku mengerti. Kamu juga sudah jadi ayah sekarang. Tentu saja kamu harus menafkahi keluargamu. Aku tidak mau jadi beban. Ibu bukan beban buat kami. Seharusnya aku lebih awal membawa ibu tinggal di kota. Aku tidak menyalahkanmu. Aku cuma terus berharap. Berharap kamu pulang seperti waktu kamu masih kecil. Ibu, aku pulangnya terlalu terlambat. Aku membuat ibu menunggu begitu lama. Syukurlah, kamu sudah kembali. Yang penting, kamu sudah kembali. Syukurlah kamu kembali. Waktunya hampir habis. Aku tidak bisa membiarkan arwah-arwah meninggalkan Eden Hollow terlalu lama. Kasih mereka waktu sedikit lagi. Awan kecil, melayang perlahan. Istirahatlah dulu, berhentilah sebentar. Bunga di gunung sedang mekar, makanya aku naik ke sini. Ternyata kamu juga naik untuk melihat bunga bermekaran. Angin sepoi-sepoi. Ibu. Ibu mau pergi? Bukankah aku sudah pergi sejak lama? Anakku, dengan kamu datang menjengukku, sudah membuatku paling bahagia. Ibu. Ibu. Kalau kamu pergi ke Eden Hollow, kamu mungkin bahkan lihat ibu kamu lagi. Terima kasih, Tuan. Kalau bukan karena bantuanmu, permintaan terakhirku tidak akan pernah terwujud. Itu hal kecil yang bisa aku lakukan. Memenuhi permintaan Franklin Boyd, mendapat 60 poin kekuatan jiwa. Total kekuatan jiwa sekarang 60 poin. Cukup. Bawa dia. Kalau ada kehidupan berikutnya, aku pasti akan menemukan cara untuk membalasmu. Sebagian ingatannya tertutup oleh aura tertentu. Itu aura roh jahat itu. Franklin Boyd pernah bertemu dengan roh itu. Tidak heran. Dia bahkan tidak tahu kenapa dia berada di luar apartemen. Sayang sekali, aura ini terlalu lemah. Itu hanya bisa dihilangkan, tidak dikendalikan. Ingatan yang tertutup mungkin mengandung beberapa petunjuk. Nona, aku akhirnya menemukanmu. Nona, terima kasih untuk memberi aku petunjuk sore ini. Apartemen ini agak menyeramkan. Kamu harus hati-hati. Menyeramkan? Ya, kamu mungkin tidak percaya padaku,
Tapi sebenarnya, aku sudah mati. Aku bisa melihat hal-hal. Kamu harus pergi. Jangan tinggal di sini. Sebenarnya, aku juga sudah mati. Aku, lihat kamu. Sampai jumpa. Dia melihat siapa? Energi spiritualnya sangat padat. Berdasarkan ingatan Franklin, Daisy benar-benar kerasukan. Aku harus cepat. Kak, kamu mencari aku? Jika kamu masih ingin kembali ke Eden Hollow, keluarlah dari tubuh Daisy. Kak, aku Daisy Langley. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kali. Keluarlah. Aku tahu di mana anak perempuanmu. Dia adalah Madison berikutnya. Aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya membunuh sanak saudaramu sendiri dengan tanganmu. Sial. Syukurlah dia baik-baik saja. Sebenarnya apa yang diinginkan roh jahat itu? Irene pasti punya sesuatu untuk melindungi Violet. Lebih baik berjaga-jaga untuk berjaga-jaga. Apapun yang terjadi, aku akan melindungimu. Aku sama sekali tidak akan membiarkan apapun menyakiti kamu. Kalau ada apa-apa di sekolah, kamu harus pastikan gurumu menelepon aku dengan cepat. Ngerti? Aku ngerti. Ayah, kamu sudah bilang itu berkali-kali. Ingat saja. Bagus. Sekarang pergi ke sekolah. Dah, ayah. Dah, Violet. Katakan selamat pagi ke gurumu. Aku harus cari orang itu hari ini. Kakak ipar, akhirnya ketemu juga. Kamu malah datang sendiri. Hari ini, kamu tidak bisa kabur. Kakak ipar, sakit. Sudah cukup buruk kalau orang lain ngebully aku, tapi kamu juga ikut ngebully. Kalau aku sudah sampai di alam baka, pasti aku kasih tahu kakakku. Kedengarannya seperti Daisy. Roh jahat itu sudah hilang. Aku akan bilang ke kakakku, sudah cukup buruk aku dibunuh, tapi masih harus diganggu sama kakak ipar sendiri. Kamu bilang kamu dibunuh? Kapan itu terjadi? 3 malam yang lalu. Bajingan itu sudah nunggu di tempatku. Aku dicekik begitu masuk, lalu mati. 3 malam yang lalu. Waktunya cocok sekali. Siapapun yang membunuhmu. Mungkin bukan manusia. Tapi aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Itu seseorang, dan itu seorang guru dari sekolahku. Guru? Dia adalah kepala bagian siswa, meskipun masih sangat muda. Dia terus mengejar aku, tapi aku menolaknya. Tapi itu bukan alasan untuk membunuh aku. Dirasuki oleh roh jahat. Lalu, kenapa kau tahu aku berada di TK? Begitu aku membuka mata, aku sudah berada di seberang jalan. Lalu aku melihat plat nomor mobilmu, saudara. Jadi, aku datang. Sepertinya, roh jahat itu ingin membunuhmu menggunakan tangan aku. Sudah tidak ada gunanya mengatakan semua ini sekarang. Aku sudah mati. Aku tidak bisa pulang lagi. Aku tidak akan bisa makan iga babi asam manis favoritku. Daisy, jangan jalan terlalu cepat. Tunggu aku. Gregory, bisa kamu berhenti mengganggu aku? Sudah aku bilang aku tidak menyukai kamu. Meskipun kamu sekarang kepala bagian siswa, kami hanya rekan kerja. Aku rasa kami sebenarnya cocok. Kita bisa mencoba. Aku rasa itu tidak perlu. Jika kamu terus mengganggu aku akan menghapus kamu dari WeChat. Jangan khawatir. Aku tidak akan mengganggu kamu lagi.
Aku terseret ke dalam ingatan Daisy, menjadi bagian dari tubuhnya. Bang, ada apa? Kontak macam apa itu? Itu malah bersinar. Jelasin ke kamu terlalu ribet. Duduk diam, jangan bergerak. Akhirnya selesai kerja hari ini. Mau makan malam apa ya? Ayam panggang? Atau burger? Aku mau dua-duanya. Hei, kalau mau uang, aku bisa kasih. Lepasin talinya dulu. Kamu wangi banget. Ikut aja sama aku, ayo kita pergi bersama. Kamu tahu kamu melanggar hukum. Aku cuma nggak suka sama kamu. Kakak iparku petugas penegak hukum. Aku akan telepon dia sekarang. Kami minta maaf. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Hahaha. Jangan, berhenti. Baiklah. Kalau gitu, telepon aja dia. Hahaha. Aku melihatmu. Dia bilang hal yang persis sama. Artinya dia bisa terlihat di pemutaran ingatan. Itu roh jahat yang disebut Irene. Bang, kamu ngomongin apa sih? Jadi aku harus gimana sekarang? Hidupku baru aja dimulai. Aku belum mau mati. Guru laki-laki itu gimana? Setelah dia bunuh aku, dia loncat dari balkon di luar kamar. Dia aneh banget. Dalam perjalanan ke balkon, dia terus mengulang satu kalimat. Dia bilang apa? Dia bilang, "Aku melihatmu." Apa aku benar-benar sudah mati? Jadi kalau aku sudah begini sekarang, apa aku masih bisa pulang? Selain aku yang istimewa dan bisa melihatmu, tidak ada orang lain yang bisa. Kita harus cari cara untuk memancing roh jahat itu keluar, agar Irene bisa bertindak sendiri dan menangkapnya. Kalau tidak, berapa banyak lagi orang yang harus mati? Kak, aku rencananya mau pakai liburan ini untuk pulang ke kampung halaman. Nenekku masih menungguku. Aku tidak bisa membantumu hidup kembali segera, tapi aku bisa mengizinkanmu menghabiskan waktu sebentar dengan nenekmu. Benarkah, Kak? Meskipun hanya sebentar saja. Kita sudah sampai, jadi keluarlah. Tapi Kak, penampilanku masih sama seperti dulu. Jangan khawatir, karena kamu adiknya Caroline, sudah seharusnya aku yang turun tangan. Pembakar dupa kodok emas. Atas namaku sebagai tukang perahu, lepaskan kekuatan aspirasi yang dibutuhkan, wujudkan tubuh spiritual untuk Daisy. Sembunyikan telinga peri itu. Mengurangi 20 aspirasi. Pewujudan berhasil. Sudah selesai, tapi ingat, waktumu hanya selama sebatang rokok terbakar. Aku mengerti, Kak. Nenek, aku kembali untuk menemuimu. Kamu tidak mengenal aku? Bahkan jika nenekmu bisa melihat kamu sekarang, kau tetap adalah roh di hati. Ini adalah mekanisme pertahanannya. Ya, aku hanya seorang hantu sekarang. Rusty, berhenti menggonggong. Daisy. Nenek, Daisy, kamu akhirnya kembali untuk menemuiku. Aku sangat merindukanmu. Nenek,
aku juga merindukanmu. Lihat, segera setelah aku ada waktu, aku datang kembali untuk menemuimu. Hai nenek, Pasti sulit untukmu merawat Violet sendiri. Violet adalah anak yang baik, dan ibu saya membantu. Nenek, Daisy, akhirnya pulang hari ini. Kamu dua bicara. Ayo kita duduk di sana. Nenek, Kamu duduk sebentar. Aku akan masuk untuk mengambil sesuatu. nenek, kamu tidak perlu mengambil apa-apa. Tetaplah di sini dengan aku, dan berbincang sebentar. Kita memiliki banyak waktu. Duduk. Saudara ipar, aku mengatakan padamu, nenek selalu yang terbaik untukku. Saat ini, dia pasti akan memberikan aku makanan. Hari ini, kau adalah cahaya hidupku. Ya, dia memahami. Aku adalah cahaya hidupmu hari ini. Ini dari pintu masuk desa yang baru saja didapat keluarga Hilton. Haha, katanya, anak-anak di kota sangat menyukainya. Nenek, kamu sebaiknya simpan uangnya untuk dirimu sendiri. Beli sesuatu yang kamu suka untuk dirimu. Karena anak-anak di kota menyukainya, pasti kamu juga akan menyukainya. Bahkan jika tidak, kamu harus punya juga. Nenek, sejak aku kecil, kamu selalu memanjakanku paling banyak. Selalu memanjakan aku. Dasar gadis konyol, kamu adalah kebanggaan dan sukacitaku. Bagaimana mungkin aku tidak memanjakanmu? Aku masih ingat saat aku kecil dan ayah pergi bekerja. Dia menitipkanku padamu. Aku selalu menendang dan berteriak, memohon padamu untuk membawaku pulang. Kamu tidak pernah sekalipun memarahiku, dan kamu membelikanku semua yang kuinginkan. Nenek, maafkan aku. Mengapa kamu minta maaf padaku? Apakah ada yang memperlakukanmu buruk di luar sana? Katakan padaku, dan aku akan membereskannya. Tidak, nenek. Bagaimana jika di masa depan, aku tidak bisa melihatmu lagi? Jika kamu merindukanku dan tidak bisa kembali, aku akan mencarimu. Sama seperti saat kamu kecil dan aku memanggilmu pulang untuk makan malam. Nenek, aku tidak ingin meninggalkanmu. Aku tidak ingin pergi. Aku masih ingin merayakan ulang tahun ke-100-mu bersamamu. Bodohnya, itu hanya janji kelingking yang kita buat saat kamu kecil. Nenek, aku telah melanggar janjiku lagi. Tidak, di hatiku, kamu sudah memenuhinya. Kamu sudah melakukannya. Nenek, aku baru ingat. Ada beberapa hal yang harus aku selesaikan di sekolah. Aku harus kembali ke kampus sekarang. Kalau ada urusan, cepatlah kembali. Aku akan menungguimu di sini. Nenek, bagaimana kalau sudah terlalu gelap? Dan aku tidak bisa menemukan jalan pulang? Apa yang harus aku lakukan? Aku akan datang dengan senter. Nenek, Daisy, sudah waktunya. Kalau kamu tidak pergi sekarang, kamu akan terlambat. nenek. Kalau begitu, aku pergi dulu. Daisy, kalau kamu merindukanku, datanglah mengunjungiku dalam mimpimu. Jadi, kamu sudah tahu dari awal. Aku membesarkanmu sejak kamu masih bayi. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Hanya saja kali ini, aku tidak bisa membawamu pulang. Nenek, aku sangat menyesal tentang itu. Edward, aku tahu kamu sibuk. Kamu juga harus pergi. Pergilah. Aku akan baik-baik saja. Nenek, aku tahu kamu sedang sedih. Tapi Daisy, pasti ingin kamu bahagia.
Ikut saja dengan wanita muda ini. Jangan khawatir tentang hal lain, Nenek. Aku akan sering kembali berkunjung. Terima kasih, Kak. Aku sudah memutuskan untuk tidak melaporkanmu ke kakakku. Ayo pergi. Kak, aura pada gadis ini penuh dengan energi jahat. Jika kita membawanya ke Eden Hollow seperti ini, sesuatu mungkin bisa salah. Ada cara untuk memperbaikinya? Hanya jika kita menghilangkan roh jahat itu, tapi itu bisa merasuki siapa saja sesuka hati. Jadi aku tidak bisa menentukan lokasinya. Tidak bisakah kita menguncinya melalui auranya? Itu menemukanku 2 kali. Selama aku mengingat-ingat, itu merasakanku. Karena takdirmu unik, dan karena itu adalah roh jahat, itu bisa merasakanmu. Roh itu sudah bisa merasuki siapa saja sesuka hati. Kamu harus hati-hati, Kak. Kalau begitu, jika dia tinggal bersamaku untuk sementara, seharusnya tidak apa-apa kan? Kamu adalah ferryman. Kecuali kamu mengambil alih urusan sendiri, dia akan aman. Oke, aku mengerti. Memenuhi keinginan Daisy. Mendapatkan 50 poin kemauan. Total kemauan saat ini adalah 90 poin. Kak, kemana kita pergi sekarang? Madison, Franklin, dan kamu. Kalian semua terhubung dengan roh jahat itu. Bukankah itu kebetulan yang terlalu berlebihan? Halaku, lagi pula, takdirku unik. Jadi mungkin kematian Caroline bukan kecelakaan. Kematian kakakku bukan kecelakaan? Roh itu sudah bisa merasuki siapa saja sesuka hati. Kamu harus hati-hati. Merasa siapa saja? Ini buruk. Jika itu benar-benar mengejarku, maka Violet dalam bahaya. Ini adalah taman kanak-kanak. Ada banyak sekali anak di sini. Bagaimana kalau ada yang tertabrak? Mata kamu buat apa? Kalau sampai mobilku lecet, kamu sanggup ganti? Kamu jelas-jelas ngebut. Bagaimana kalau ada anak yang terluka? Kamu tiba-tiba nyelonong keluar? Itu salahku bagaimana? Mobil ini baru kubeli, kalau sampai ada apa-apa, kamu sanggup ganti? Ini adalah zona sekolah. Kamu seharusnya pelan-pelan. Mobilmu mahal sekalipun, apa lebih penting dari keselamatan anak-anak? Pak, Anda melanggar hukum. Kalau Anda tetap merasa tidak bersalah, kami akan telepon polisi. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya mengajari aku? Orang ini benar-benar sombong. Kakak, aku sekarang adalah arwah. Aku bisa merasukinya kan? Papa, kenapa Papa di sini? Bibi, kenapa Bibi juga di sini? Violet bisa melihat aku. Saya. Penegak hukum? Dengar ya, telepon saja kalau bisa. Kita lihat siapa yang benar. Ya ampun, ada arwah lain yang muncul. Takut? Dengar ya, minta maaf sekarang juga. Kalau begitu, aku akan bermurah hati dan membebaskanmu. Akhirnya, aku menemukanmu. Perasaan ini sebenarnya cukup enak. Kita minta maaf? Sudah jelas, yang salah itu kamu. Kamu benar. Aku yang salah. Aku memang brengsek. Aku benar-benar brengsek. Tidak perlu sampai segitunya, kamu cuma perlu minta maaf, tidak perlu seperti ini. Ayah, orang ini aneh banget. Dia sadar kalau dia salah. Dia sedang minta maaf. Kak, jangan-jangan dia kabur dari rumah sakit jiwa? Aku sudah merepotkanmu. Ini semua salahku. Aku hancurkan barang ini sekarang juga. Pak, Anda cuma perlu minta maaf. Tidak perlu seperti ini. Ayahnya Violet, tolong bantu saya bicara dengannya. Kak, dia sedang bicara padamu. Aku cuma minta maaf. Ada masalah? Sudah cukup. Kalau begini terus, dia bisa mati. Kamu bisa melihatku? Bajingan mana yang menghancurkan mobilku? Ini mobil baruku, pasti kamu. Tadi saat aku tidak lihat, kamu melakukan sesuatu, bukan? Bukan aku, Anda sendiri yang melakukannya. Pak, itu dia. Dia yang menendang dan memecahkan kaca spion belakang mobilku. Ayo pergi. Naik. Bu Guru,
Aku antar Violet pulang sekarang. Ayahnya Violet, terima kasih banyak. Violet, mau makan apa malam ini? Mama bilang tante itu suka makan, dia tahu yang enak-enak. Babi asam manis. Sayap ayam cola juga enak. Babi, kecap, asin. Kalau gitu, ayo pergi. Iya. Ayah, kenapa kakak itu menghalangi jalanku? Sepertinya bukan cuma soal keturunan. Violet benar-benar bisa melihat hantu. Karena kamu bisa melihatku, bisakah kamu membantuku? Aku ada hal lain yang harus dilakukan sekarang. Kakak, si pirang ini kelihatan dia sedang sangat terburu-buru. Mau bantu dia nggak? Yang mulia, aku mohon padamu. Aku baik-baik saja sendiri, tapi ada orang yang menungguku. Ibu bilang kita harus membantu orang lain. Ayah, orang ini sangat menyedihkan. Kenapa kita tidak membantunya? Ya, kakak, jika itu searah dengan perjalananmu, bantulah dia saja. Violet, kamu mau aku bantu orang ini? Ya, ibu bilang begitu. Masuk ke mobil. Yang mulia, terima kasih. Aku tidak menyangka kamu juga salah satunya. Ada apa? Apakah hanya kamu yang boleh mati? Bukan itu maksudku, hanya saja melihat seseorang sepertiku agak mengejutkan. Baiklah, katakan padaku. Jika itu terlalu merepotkan, aku harus minta maaf. Hei, tidak merepotkan. Aku hanya ingin minta tumpangan ke jembatan Clearwater di sisi timur. Kurasa itu, menuju pinggiran kota. Dan tidak ada area perumahan di sekitarnya. Jembatan Clearwater? Tidak jauh dari tempat kecelakaan, terjadi di Jalan Damai. Ini kesempatan baik untuk pergi melihat. Violet, kita akan mengantar orang ini dulu, lalu pulang ke rumah, oke? Oke, ayo pergi ayah. Terima kasih, nak kecil. Hari ini benar-benar sial. Semua salah orang sialan itu, mereka seharusnya yang membayarku untuk trauma emosional ini. Malah aku yang rugi lebih dari 1.000 untuk apa-apa. Siapa? Siapa yang mau nakuti orang di tengah malam begini? Hantu! Untung aku cepat. Sialan. Hampir saja membuatku mati ketakutan. Glenn Barker, kau? Bukannya kau sudah mati? Akhirnya kutemukan kau. Jangan, kumohon jangan, kumohon jangan. Aku akhirnya telah membunuh semua orang dari masa itu. Dan menjadi roh jahat terkuat. Selanjutnya, giliranmu, Edward Morgan. Begitu aku membunuhmu, aku akan bisa mengambil takdirmu. Master Agung, bagaimana kalau mereka menunggu di sini saja? Silakan ikut aku. Apa yang ada di dalam sana? Ada sesuatu yang kau sembunyikan. Jangan-jangan kau punya hobi menarik yang takut kami lihat? Jangan ngomong sembarangan. Bukan itu. Hanya saja di dalam. Seorang anak kecil tidak akan kuat melihatnya. Anak kecil apalagi. Bahkan orang dewasa mungkin juga tidak akan kuat. Jangan khawatir. Ambang batas Violet sebenarnya cukup tinggi. Karena kau sudah minta tolong padaku, jangan menyembunyikan apapun dariku. Betul. Kalau begitu, ayo kita semua pergi ke sana. Ini tempatnya. Guru besar. Aku lagi nggak bisa pegang barang-barang ini, jadi aku mesti minta tolong. Tolong, urusin ini buat aku. Ayah, di sinikah kakaknya tinggal? Ini alasanmu nggak mau kami masuk ke dalam? Bau di sini emang beneran nyengat banget. Aku takut mereka bakal ketakutan. Iya, baunya emang agak nyengat. Ayah, kakak ini kasihan banget. Aku akan bantu dia. Jadi alasanmu bawa aku ke sini cuma buat barang rongsokan ini?
Ini bukan rongsokan. Ini uang buat nyawa. Ayahku masih nunggu aku kirim uang buat beli obatnya. Tapi, sepengetahuanku, walaupun semua ini dijual, nggak bakal banyak. Kamu kan masih sehat dan kuat. Kenapa akhirnya tinggal di tempat kayak gini? Ya, Kampung halamanku sangat terbelakang. Sejak kecil, ibuku kabur sama orang lain. Ayahku jatuh waktu kerja di gunung. Sejak itu kesehatannya terus menurun. Aku pengen keluar dari gunung buat cari uang lebih banyak buat biaya pengobatan ayahku. Setelah sampai sini, aku dapat kerja jadi pelayan. Mereka nyediain tempat tinggal dan makan. Tapi kemudian aku berhenti. Aku belum dapat kerjaan lagi. Terus aku mati. jadi bahkan di saat kayak gini, kamu masih mau bohongin aku? Pak Guru, ini benar-benar bukan masalah besar. Sudah, jangan tanya-tanya lagi. Biar aku kasih tahu, kakak iparku itu seorang petugas. Kamu bohong atau tidak, dia bisa tahu dalam sekali lihat. Aku ingin melihat. Sebenarnya apa yang kamu sembunyikan? Bang, minum dulu. Bau pupuk itu dari mana sih? Sangat busuk. Betul sekali. Besok aku harus bicara sama manajer dan laporkan ini dengan benar. Kalian berdua, tolong jangan kasih tahu manajer ya. Aku benar-benar butuh pekerjaan ini. Tolong, aku janji, aku pasti akan mandi bersih mulai sekarang. Rokok seharga $5? Kamu mau mempermainkan siapa? Kalau meremehkan kami, katakan saja. Pak, bukan itu maksudku. Cuma ini akhir bulan, dan aku benar-benar bokek. Bagaimana kalau nanti gajian, aku ganti kalian berdua? Orang kampungan ya tetap kampungan. Pergi sana dari sini. Sudah ku bilang, aku benar-benar butuh pekerjaan ini. Aku tidak pergi. Kamu tidak mau pergi? Kalau begitu kami pukul sampai kamu pergi. Sudah ku bilang, aku tidak pergi. Aku benar-benar butuh pekerjaan ini. Jadi kamu biarkan saja mereka menindasmu. Ayahku mengajariku sejak kecil, saat kamu hidup di dunia ini, harus baik kepada orang lain. Dan aku benar-benar butuh pekerjaan ini. Jadi kamu pindah dari asrama ke sini? Tinggal di sini juga tidak apa-apa. Setidaknya gratis. Juga dekat dengan warung makan. Setelah kerja, aku bisa mengumpulkan botol untuk dijual. Uang yang aku hemat bisa semua dikirim pulang. Orang-orang yang menindasmu itu sungguh pantas mati. Lalu bagaimana kamu mati? Aku dipukuli sampai mati. Itu orang-orang dari tokonya. Setelah aku keluar dari sana, aku dengar kalau aku jadi sampah jalanan, aku tidak akan diganggu. Jadi, aku habiskan $30. Dan mengecat rambutku. Itu ternyata cukup berhasil. Tak ada yang ganggu aku lagi. Kalau kamu diganggu nanti, cari saja polisi. Mereka akan membantu kamu. Ya, betul. Ambil saja mereka. Kunci semua. Dan masukkan mereka selama 10 tahun. Jadi orang yang membunuhmu adalah... Suatu malam, aku melihat seorang gadis muda. Diganggu oleh sekelompok pemabuk. Gadis itu terus menangis. Orang-orang berkumpul, tapi tak ada yang berani membantu. Sangat kejam. Kalau itu anak mereka sendiri dalam situasi itu. Biarkan dia selesaikan. Saat itu, aku tak tahu dari mana aku mendapat keberanian. Tapi aku ambil botol dan langsung masuk. Untungnya, aku berhasil. Gadis itu bisa lolos. Hanya kamu yang mati. Membantu orang seperti ini. Itu perbuatan baik. Setelah kamu masuk Eden Hollow, kamu akan dirawat dengan baik. Aku tidak takut mati. Aku hanya khawatir Kore dengan ayahku. Tak ada yang merawatnya. Ketika kamu diganggu oleh rekan kerja, kamu memilih untuk menahan. Tapi ketika ini terjadi, kamu memilih untuk bertindak sendiri. Ketika ayahmu tahu, dia akan sangat bangga. Ayahku selalu bilang, kalau aku sehat dan aman, itu sudah cukup. Tapi sekarang aku sudah mati. Apa yang ayahku akan lakukan? Kamu menyesal? Tidak. Kalau aku tidak bertindak sendiri malam itu, tak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada gadis itu. Aku salah. Orang dengan rambut dicat tidak selalu buruk.
Jangan khawatir. Aku akan bantu kamu transfer uang ayahmu. Untuk kamu, kapan tepatnya kamu mati? Aku sadar kembali. Sekitar seminggu lalu. 1 minggu? Normalnya, roh seperti ini, Irene seharusnya sudah dibawa cepat. Ketika kamu sadar kembali, kamu di warung makan? Tidak. Itu di Peace Lane, di sudut jalan turun. Peace Lane. Kamu yakin saat sadar kembali, kamu ada di jalan damai? Pasti. Aku bahkan cek ulang. Di sana, ada pos pemeriksaan. Masalahmu harus ditunda dulu. Aku harus pergi ke jalan damai. Tunggu, keadaan orang ini agak mirip dengan keadaanku. Yang membunuh kalian berdua, mungkin roh jahat yang sama. Jagoan, biar aku ikut. Aku mungkin bisa bantu. Oke, ikuti aku. Ini tempatnya. Untuk menyelamatkanku, Caroline ditabrak mobil itu. Jagoan, ini cuma jalan biasa. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Lebih baik berjaga-jaga. Tunggu di sini jaga Violet. Hubungi aku kalau ada apa-apa. Oke, jangan khawatir. Aku juga mau bantu. Ya. Pergi saja. Violet, aku yang jaga. Pastikan kamu tangkap orang itu. Jangan khawatir. Aku pasti akan bantu. Auranya sangat jahat. Tapi jelas-jelas tidak ada hantu lain di sini. Kak, Sial. Kalau berani, hadapi aku. Putrimu adalah orang yang paling penting bagimu, kan? Kecuali kau bunuh diri, kalau tidak, dialah yang akan mati. Kau roh jahat itu ya? Apapun itu, hadapi aku. Juragan, bukannya tadi bilang akan bantu kabulkan permintaan terakhirku? Katakan, apakah istriku dibunuh olehmu? Tunggu saja, aku akan pastikan kau tidak bisa berinkarnasi. Juragan, aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Aku kasih kesempatan terakhir. Juragan, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Tadi kita kan baru di jembatan penyeberangan. Aku minta kau kirim uang untuk ayahku. Dia bisa jadi saksiku. Kak, periksa Violet. Syukurlah, dia baik-baik saja. Untuk memancingmu ke sini, aku bersusah payah. Akhirnya, kita bertemu lagi, Edward Morgan. Kau roh jahat itu, kan? Aku sudah lama menunggumu. Aku? Aku lebih dari sekadar roh jahat. Oh ya, ngomong-ngomong, akulah yang menabrak istrimu. Dengan suara gedebuk, dia mati. Nyawa manusia sangat terapuh. Aku bahkan tidak mengenalmu. Kenapa kau target istriku? Karena takdirmu istimewa. Itu takdir seorang tukang perahu. Kalau aku langsung membunuhmu, aku akan berhasil. Tapi
Istrimu malah mendorongmu pergi. Dia pantas mati. Dia pantas mati. Dia benar-benar pantas mati. Saat aku melihatmu lagi, aku tidak menyangka kau sudah menjadi tukang perahu. Itu membuatku tidak mungkin untuk mendekatimu. Kalau tahu akan seperti ini, seharusnya aku bawa istrimu ke bawah roda dan giling beberapa kali lagi. Yang seharusnya mati adalah kau. Aku lupa memberitahumu. Itu sudah tidak berguna bagiku sekarang. Ini semua berkat kontribusi mereka. Aku sudah menjadi roh jahat paling kuat. Mereka? Maksudmu? Ya. Tepat sekali. Akulah yang membunuh Madison. Daisy. Aku juga membunuhnya. Dan si Pang Pirang itu, aku kerasuki seorang pemabuk untuk membunuhnya. Mulai dari Madison, kau sudah masuk ke permainan ini. Mereka mati untuk permainanku. Bukankah itu bentuk pengorbanan? Kau penyebabku berpisah dari nenek. Dengan hak apa? Apa hakmu? Demi keuntungan egoismu sendiri, kau bunuh banyak orang tak bersalah. Mereka tak bersalah? Akulah yang paling tak bersalah. Tapi sekarang tidak penting. Asalkan aku membunuhmu. Aku bisa gunakan takdirmu untuk hidup kembali. Kenapa kau membunuhku? Kenapa? Karena kau salah satu dari orang terdekat Edward. Dengan membunuhmu, Edward akan dengan patuh menyerahkan dirinya padaku. Bahkan jika mereka memang bersalah, mereka seharusnya dihukum oleh penegak hukum. Apa yang memberimu hak untuk memutuskan siapa yang hidup atau mati? Selain itu, beberapa dari mereka sama sekali tidak bersalah. Apa yang memberi mereka hak untuk memutuskan nasibku? Tunggu. Kau tidak mudah dilacak. Ku dengar, kau mengumpulkan cukup banyak uang akhir-akhir ini. Sudah waktunya membayar hutangmu. Aku meminjam 10.000 darimu. Tapi aku hanya menerima 8.000. Aku sudah membayar lebih dari 30.000. Apalagi yang kau inginkan? Apa yang kami inginkan? Biar ku katakan sesuatu, bunganya dihitung per detik. Jika kau ingin melunasi hutang, bayar 100k sekaligus. 100k? Ini perampokan. Jangan banyak bicara, serahkan uangnya, sekarang. Ini uang penyelamat nyawa ibuku. Aku tidak akan memberikannya padamu. Kukatakan padamu, ibumu tidak akan pernah sembuh. Berhenti menghamburkan uangmu, lebih baik biarkan dia mati. Hahaha. Aku tidak memberikannya padamu. Pukuli dia sampai mati. Bro, ambil nasihatku, gunakan uangmu di tempat yang penting, mengerti? Jangan sia-siakan untuk seseorang yang sudah sekarat, ibumu sudah seperti mati. Ibu. Orang-orang yang menindasmu dulu, kau punya hak untuk marah. Tapi, apa yang memberimu hak untuk melampiaskannya pada orang yang tidak bersalah? Sepertinya kau mundur lagi. Benar. Jadi, satu persatu, aku membunuh mereka semua. Itu memungkinkanku menjadi roh ganas, dan akhirnya roh jahat. Kau tidak mati karena mereka dulu. Kau bisa pergi ke penegak hukum. Biarkan hukum menghukum mereka. Aku tidak mati, tapi ibuku mati. Pada hari mereka mencuri uang penyelamat nyawanya. Aku pulang ke rumah, memakai favoritnya gaun, berdiri di atap, dan memilih menjadi roh jahat. Bahkan sebagai hantu, aku tidak akan melepaskan mereka. Setelah aku mengambil takdirmu, aku bisa menggantikanmu sebagai ferryman. Ibuku akan dibangkitkan. Tanpa Liontin Giok, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Sudah waktunya pergi, Edward. Mundur. Sepertinya aku meremehkanmu. Aku tak menyangka kau tumbuh secepat ini. Glenn, hari ini nasibmu adalah binasa. Oh ya? Jangan terlalu yakin akan hal itu.
Hei, lupa kalau kau masih harus mengirim uang ke ayahmu? Daisy, itu anak saudara perempuanmu. Jangan repot-repot, Edward. Aku sendiri yang membunuh mereka berdua. Mereka membawa esensiku. Hanya dengan satu pikiran, mereka akan sepenuhnya kukendalikan. Kau tidak benar-benar mengira. Roh jahat itu mudah ditangani, kan? Jika kau tak ingin terjadi apa-apa pada putrimu, turunkan pembakar di tanganmu itu. Dia mengalami hal yang sama sepertimu. Kau yakin ingin menghancurkannya? Kau hanya menganiaya dirimu yang lebih muda. Tidak. Irene. Maaf, aku terlambat. Kamu datang tepat waktu. Kamu kalah. Kalau aku sendirian, mungkin aku akan kalah. Kau kira aku datang sendirian hari ini? Edward, ini pasukan hantu yang kusiapkan untukmu. Edward, pemandu, kalian semua akan mati hari ini. Edward, kebencian pada roh jahat itu berasal dari para hantu ini. Jika kita tidak bisa menghilangkannya, roh jahat itu tidak bisa ditaklukkan, dan mereka juga akan berubah menjadi roh jahat. Apa yang perlu kulakukan? Aku akan menahan para hantu dan roh jahat itu. Kamu harus manfaatkan kesempatan ini untuk membersihkan kebencian dari para hantu sepenuhnya. Oke. Cangkir emas kodok, bantu aku membersihkan semua hantu di depanku. Membersihkan roh jahat saat ini membutuhkan 1000 poin iman. 1000 poin? Mana mungkin aku bisa dapat 1000 poin sekarang? Benar. Bagaimana dengan para hantunya? Membersihkan semua hantu saat ini akan menghabiskan semua poin iman. Mengingat situasinya, aku tidak bisa membiarkan Glenn terus membunuh orang, dan juga tidak bisa membiarkan para hantu ini kehilangan kesempatan mereka untuk pergi ke Eden Hollow. Ini harus berakhir hari ini. Atas namaku sebagai penyeberang, gunakan semua poin iman dan bersihkan para hantu. Dengan perintah tertinggi, aku melampaui jiwa yang kesepian. Semua roh dan bayangan, terimalah rahmat dalam 4 kehidupan. Mereka yang berkepala akan melampaui. Mereka yang tanpa kepala akan naik. Diam, aku bilang diam. Aku sudah membunuh mereka semua. Beraninya kau menyelamatkan jiwa mereka? Aku sudah menangkapmu. Jangan sekali-kali mendekati Edward. Dengan senjata atau pedang, dengan air atau tali, mati terang-terangan atau diam-diam, mati karena keluhan atau ketidakadilan, para kreditur dan musuh, anak-anak yang mencari nyawa, bersujudlah di altarku. 8 diagram bersinar, muncul dari tempatmu, dan terlahir kembali di tempat lain. Sebagai pria atau wanita, kau harus menanggungnya sendiri. Kekayaan atau kemiskinan dibawa oleh tanganmu sendiri. Edward, sudah kukatakan untuk berhenti melantunkan. Perintah untuk menyelamatkan masa, terlahir kembali dengan segera. Perintah untuk menyelamatkan masa, terlahir kembali dengan segera. Kenapa? Kenapa hasilnya jadi seperti ini? Kenapa? Sejak kau mulai membunuh, akhir ini sudah tak terelakkan. Kalau bukan karena mereka,
Bagaimana mungkin aku bisa sampai seperti ini? Bagaimana mungkin ibuku bisa mati? Selama mereka bertahan hidup di dunia ini, hukum akan menghukum mereka secara alami. Aku tidak terima ini. Tangkap dia. Aku tidak terima ini. Aku tidak terima ini. Edward, kebenciannya melonjak lagi. Edward, akan kubunuh kalian semua. Irene, tunggu dulu. Atas namaku sebagai penyeberang. Mungkinkah ini adalah potensi sebenarnya dari calon kepala desa? Dengan kekuatannya, dia sudah bisa dari Eden Hollow dengan mudah memilih roh. Ibu, Ini salah ibu. Meninggalkanmu sendirian. Ibu tidak tahu kamu dibully di sekolah. Apa kamu khawatir kalau memberitahu ibu? Akan mempengaruhi ibu, ya? aku bukan anak ibu. Anak ibu tidak terlihat seperti ini. Pergilah. Bodoh. Ibu mana yang tidak mengenali anaknya sendiri? Maafkan ibu. Maaf? Ibu tak perlu minta maaf lagi padaku. Yang seharusnya minta maaf adalah mereka. Merekalah yang membunuh ibu. Tidak ada yang membunuh ibu. Ibu hanya sakit. Kita bisa mencari tabib, tapi mereka mencuri uang untuk pengobatan ibu. Kalau aku, Glenn, penyakit ibu yang sebenarnya berasal dari kemiskinan. Itu tidak bisa disembuhkan. Ibu tahu kamu melakukan kesalahan, kamu harus dihukum. Jika ada kehidupan berikutnya, ibu masih menginginkanmu menjadi anak ibu. Edward, kebenciannya telah memudar. Bagaimana kita harus menanganinya? Dia juga jiwa yang malang. Dosanya terlalu berat. Buang dia ke kedalaman Eden Hollow untuk disiksa selamanya. Baik. Matahari sudah terbit. Sudah subuh. Edward, sekarang semuanya sudah selesai. Aku akan membawa mereka bertiga dan pergi. Baiklah. Jangan khawatir, aku akan urus itu untukmu. Guru besar, terima kasih. Kakak ipar, kamu harus lebih sering mengunjungi nenek untukku. Sebaiknya, kamu pasang kamera di rumah. Kalau tidak, aku akan khawatir. Jangan khawatir, aku akan menjaganya. Lagi pula kamu tidak bisa tinggal di dunia manusia selamanya. Sudah waktunya pergi. Ayo kita pergi. Hah, akhirnya selesai juga. Dengan ikhlas melepaskan semua kehendak untuk menyelamatkan para hantu. Umpan balik jasa diterima. Mendapatkan 10 juta poin kehendak. 10 juta poin. Sepertinya hadiahnya memang cukup besar. Dengan begini, aku bisa menghidupkan Caroline kembali, kan? Violet, begitu kamu bangun, kamu akan melihat ibumu. Dengan semua kehendak yang kumiliki sekarang, bisakah aku menghidupkan Caroline Seymour kembali dalam wujud lain? Untuk menghidupkan Caroline sepenuhnya, diperlukan 30 juta poin. Benarkah tidak ada cara lain untuk menghidupkan seseorang yang sudah meninggal? Masuk ke dunia baka. Kalahkan Lord Mount Vale. Mengalahkan Lord Mount Vale? Seperti kondisiku sekarang, bagaimana mungkin aku melakukannya?
Dengan 10 juta poinku sekarang, berapa lama Caroline bisa kembali? 7 hari. Atas namaku sebagai tukang perahu, aku melepaskan semua kehendak yang kumiliki saat ini. Aku memanggil istriku, Caroline Seymour, untuk kembali. Kehendak dikosongkan. Kehendak saat ini adalah 0. Sayang, kita akhirnya bertemu lagi. Edward, sudah berapa kali aku bilang, kenapa kamu merokok di dalam rumah lagi? Baru pulang aja, kamu udah mulai nyinyir. Nggak kangen sama aku? Aku sama sekali nggak kangen. Aku mau ketemu Violet. Violet udah tidur. Sekarang lagi nggak ada orang lain di rumah. Aku takut ngeganggu tidur Violet. Kayaknya, kamu harus pelan-pelan dikit suaranya. Nggak mau nyobain aku, sayang? Nyobain? Mau dong, pasti. Violet, kenapa kamu terus-terusan ngeliatin aku? Ayah, tadi berantem rahasia lagi ya? Nggak, ini bukan. Ayah cuma nabrak sesuatu. Beneran cuma nabrak aja kok. Sebenarnya, itu ulah ibu. Soalnya ayah salah, jadi harus dihukum. Oh gitu ya, malu-maluin deh ayah. Sama kamu. Kalau nggak mau makan, nanti giliran kamu yang dihukum ibu. Ibu ya ampun, ayah nggak mau lepasin aku. Oke, turunin Violet. Makan malam dulu. Violet, abis makan, kita main keluar. Jadi anak baik ya, makan telur biar cepat gede dan tinggi. Violet, ibu nggak bisa nemenin kamu lagi. Ini hadiah ulang tahun ke-6-mu. Yang ibu siapin buat kamu. Kamu suka nggak sama gelang warna pink ini? Sama baju favorit kamu. Nanti kalau ibu udah pergi, kamu harus belajar jaga diri sendiri ya. Cuacanya bakal cepet banget jadi dingin. Ibu baru aja bikin 2 selimut paling hangat buat kamu. Waktu tidur, jangan suka nendang selimutnya lagi ya. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi. Mama, kali ini Mama mau pergi kemana? Kapan Mama pulang? Violet, dengarkan ayah ya selama di rumah. Mama akan kembali sangat cepat. Kalau gitu, Mama bisa bawa ayah sama aku ikut enggak? Violet, tempat yang dituju Mama sangat jauh, dan kamu juga masih harus sekolah. Aku akan kembali sangat cepat. Selama Mama pergi, Mama butuh kamu untuk bantu jaga ayah. Ayo kita janji kelingking, Mama pasti cepat pulang. Oke, janji kelingking. Janji kelingking, harus tepati janji kita. Segel kesepakatan. Peluk Mama dong. Jadi anak baik ya, Violet. Sekarang pergi sekolah dulu, ya. Oke. Kalau gitu Mama harus cepat-cepat pulang. Akan aku lakukan. Selamat pagi, Violet. Dalam hidup, setiap orang hanya menemani sebagian perjalanan hidupmu. Lambat laun, kita semua pasti akan berpisah. Waktu berlalu begitu cepat. Kita harus berpisah lagi. Sayang, jangan khawatir.
Aku sudah menemukan cara untuk membawamu kembali untuk selamanya. Ini akan terjadi sangat segera. Aku percaya padamu. Aku selalu percaya padamu. Sayang, percayalah padaku. Apapun yang terjadi, aku pasti akan mengalahkannya. Kamu ngapain di sini? Edward, aku kesini karena ada keadaan darurat. Hanya kamu yang bisa menanganinya. Apa yang membuatmu begitu gelisah? Edward, kalau kita pakai lempengan giok ini, kita bisa pergi dari sini untuk selamanya dan pulang ke rumah. Pulang ke rumah? Tapi sebelum itu, ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Selanjutnya, targetnya, Lord Mount Vale.